Oke guys, jadi selamat pagi semua teman-teman. Ketemu lagi sama Miliator Boy. Jadi hari ini gue mau bahas apa? Karena gue mau bahas sebenarnya setelah pembahasan ini, gue mau terabar juga sama member gue yang ada di VIP. Dan hari ini banyak banget yang nanya, bang gimana bang market hari ini ya. Jadi teman-teman, abis ini setelah video ini gue share, abis itu gue pindah ke terabar ya. Oke. Dan ini ada kode bandar cukup gacor ya untuk hari ini. Tapi sebelumnya gue bakalan ngebahas hati-hati buat temen-temen. Ada banyak mentor-mentor yang melakukan hal kotor seperti ini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ini sebentar. Sebentar. Ya. Jadi banyak banget nih kan kemarin kan gue sempat diskusi juga sama member gue yang ada di Jakarta. Jadi ini kejadiannya tahun 2022. Dan kalau menurut gue masih banyak banget terjadi. Salah satunya dia ada beberapa murid pengaduan gue. Jadi dia setor duit tuh kurang lebih $1.000, ada yang $1.000, $2.000, ada yang $10.000 gitu ya. Dan polanya juga sama gitu ya. Biasanya dia masuk kayak berebutan gitu ya, dia menciptakan buzzer. Jadi teman-teman hati-hati, orangnya itu pernah foto sama CZ ya, cek ya. Dan orangnya tuh kelihatannya edukasinya bagus-bagus, dulu pernah nyenggol-nyenggol gua lah. Dulu kan mereka kan nyenggol-nyenggol gua kan, ya kan, tahun lalu lah. Sekarang udah nggak berani lagi karena prediksi gua udah betul semua sekarang. Nah, sekarang balesan nih, lu kemarin nyindir gua kan, sekarang gantian gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati, ini orangnya gue spill aja ya, gue spill ya. Kalau misalnya video ini rame, gue spill orangnya teman-teman. Dan orangnya tuh udah gue ajak ketemuan, tapi dia mundur-mundur kayaknya takut gitu kan. Ya kan, takut gitu ya. Katanya dia nggak bisa di tahun ini, katanya di tahun depan coba kita nanti minta lagi. Tapi kalau ini video ini rame, gue bakalan spill. Dan dia tuh kalau menurut gua, dia dengan alibinya sih mereka cuman sebagai sebagai jembatannya doang. Tapi ya gua sih, kalau menurut gua sih nggak mungkin lah ya. Kan lu kan dapat komisi dari situ ya, berarti kan lu masuk ke dalam masuk sebagai masuk ke dalam lingkarannya mereka sebenarnya. Karena apa? Karena lu pasti udah terima duit. Nggak mungkin lu menjembatani doang terus lu lu pasti udah dikasih duit sama sama developernya. Nggak mungkin lah ya, tidak akan mungkin lu promosiin sebuah, ada dua indikasinya, lu yang punya atau ya lu sebagai marketingnya. Ya otomatis ya marketing udah pasti dapat komisi. Coba aja cek rekeningnya kalau nggak percaya. Gue bertaruhan udah pasti dapat ya kan. Lu misalnya contoh kayak Binomo aja ya dapat referensi, makanya pada kaya semua ya kan. Terus kalau misalnya lu sebagai kreator lu dapat affiliate ya kan, nggak mungkin nggak dapat duit. Berarti kalau lu terima duitnya mereka, tandanya lu makan duit member lu sendiri. Jadi gini loh, ada mentor yang makan duit membernya sendiri dengan cara, kalau menurut gua sih itu waduh, masa duit 300 juta, 500 juta bisa jadi debu gitu ya. Bahkan harganya ya, ini yang gue udah lihat ya. Ini ya teman-teman, kita bisa lihat sebentar. Jadi ada komentarnya seperti ini teman-teman, komentarnya seperti ini. Ini video udah gue buat ya. Ya, Pak, saya ikut dia, jadi masuk ke dalam komunitasnya gitu kan. Terus ikut IDO namanya, private sale, token belum listing, bukan iDrop Pak gitu ya. Jadi beli harga pre-sale, nah pas listing malah harganya di bawah harga pre-sale. Lu bayangin aja, pas koinnya listing harganya di bawah pre-sale. Jadi gini teman-teman, kalian harus tahu ya, gue tuh anggap aja gue bego lah dalam hal ini lah.
Anggap aja lu bilang gua nggak ngerti apa-apa. Setahu gua kalau misalnya kita buat koin ya. Karena kan gue dulu punya temen tuh sukanya buat koin gitu ya. Dia buat komunitas dan lain-lain. Jadi setahu gua kalau misalnya lu buat koin, misalnya lu buat koin sekarang yang kemarin habis spam itu kan AVA ya, kita ngomong AVA lah. AVA itu kan kemarin kan kode bandar dari Binance kan, lu lebih baik masuk ke kode bandar dari Binance aja. Masuk AVA, terus masuk kemarin tuh masuk SRP, ya kan, pump tinggi, lu ini udah main kayak gitu aja. Ya, daripada lu main kayak gini. Itu juga mereka pakai buzzer ya, teman-teman. Caranya nih gua kasih tahu ke kalian semua. Jadi yang pertama kayak AVA contoh. Kalau lu mau menciptakan AVA, lu kan harus punya fundamental koinnya. Entah itu BNB atau Ethereum. Ya kan? Orang yang menciptakan Ethereum atau BNB itu pasti punya fundamentalnya, yaitu BTC. Jadi ada induknya, kita ngomong. Anggap aja lu buat AVA. AVA itu kan butuh fundamental seperti Ethereum. Dan lu dijanjiin katanya bisa 1000 kali lipat, bahkan misalnya modal lu jadi 100 juta jadi 1 miliar, bahkan 10 miliar. Kan dijanjiin seperti itu. Bisa 1000 sampai 10.000% misalnya. Iya nggak mungkin. Contoh misalnya semua koin, semua yang lu kumpulin, maksudnya anggap aja 1 miliar ya, kita ngomong 1 miliar dikumpulin ya kan, itu tidak akan bisa jadi 100x di hari pertama ya. Kalau 1000 2000 oke lah ya kan, 1000 2000 oke, tapi kan itu dari sekian persennya. Nah ini pasti kalian nggak tahu ya. Nah, harus belajar lagi, cuman gua nggak buka sampai di situ teman-teman ya, gua nggak buka sampai di situ. Sebentar guys. Nah ini kita lanjut ya. Ini gua deketin. Oke ya. Jadi gua lanjutin lagi. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau misalnya modal yang dikumpulkan, anggap aja modal yang dikumpulkan 1 miliar, terus modal yang dikumpulkan 1 miliar itu bisa jadi 100 miliar, itu nggak mungkin, kecuali mereka nambah modal developernya. Tapi kan itu belum tentu, belum tentu ditambah modal sama developernya. Yang ngapain ya? Jadi sebenarnya sih dia buat koin pakai duit lu. Makanya dia ayo siapa yang mau masuk, dia nggak ada modal. Ya kan, misalnya contoh udah terkumpul, ya kan, terkumpul. Kenapa lu kena scam? Karena yang dikumpulin 1 miliar itu, yang disetorin itu cuma 100 juta bahkan 200 juta. Jadi harusnya ketika mereka menciptakan koin 1 miliar ini yang dikumpulkan total 1 miliar ini yang dikumpulkan untuk dimasukin ke dalam koin tersebut. Jadi harganya itu sama, atau ada biaya-biaya ya mungkin koin kalian yang listing itu ya paling berkurang 10-20% worth it lah, is okay lah, karena ada biaya-biaya apa dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 500 juta ya jadi 400 juta nggak apa-apa, terus komunitasnya nanti naik. Bahkan sampai BTC-nya ini ya, gue lihat ya, sampai orangnya bilang gimana kan BTC-nya udah 130.000, koinnya masih di bawah, tidak naik-naik. Ya, koinnya masih di bawah, tidak naik-naik, jadi debu. Ya, uang 300 juta jadi jutaan doang. Ya kan, koinnya nggak naik-naik. Harusnya secara otomatis kalau dia punya fundamental seperti BTC, Ethereum atau BNB, otomatis mengikuti Ethereum-nya gitu kan. Ini enggak guys, ya. Ini tidak ya, jadi teman-teman ya harus hati-hati. Terus itu yang pertama. Yang kedua nih, yang kedua, orangnya tuh bilang, "Bang, koinnya jadi berapa sekarang?" Wah, jadi debu, udah udah nggak ada harganya. Jadi teman-teman harus hati-hatinya di situ. Terus ya. Terus kemarin juga banyak kejadian itu gini, teman-teman. Jadi salah satu ini beda lagi kasus ya. Jadi dia disuruh masuk duit, waktu itu dia masuk duit 20-30 juta. Terus berharap ketika listing koinnya harganya jadi uangnya dia jadi 60, 80 bahkan sampai 100 juta, 200 juta. Dia berharap. Tapi ternyata uang 20-30 jutanya hilang. Koinnya kan jadi debu, jadi nggak ada harganya. Ya kan? Diminta pertanggungjawabannya, dia ada orangnya, member-membernya tuh takut karena takut dilaporin.
Ya, jadi buat teman-teman yang merasa diri kalian ditipu, lu laporan ke gua ya. Kita rame-rame aja, udah sikat aja deh tuh. Ya. Jadi kalau kalian merasa ditipu untuk pre-listing ya, entah itu JP lah, CV lah, bahasa-bahasa kerennya lah ya. Jangan mau itu duit lu buat dia secara legal. Ya, hati-hati karena lu transfernya juga bukan transfer ke rekening ya, bukan ke rekening pribadi tapi ke wallet. Wallet itu nggak ada namanya, nggak jelas ya, itu udah cuci duitnya dari situ ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ada indikasi kayak gitu, lu laporin aja ke gua ya, gua viralin, kalau perlu laporin ke polisi teman-teman ya. Kalau nggak kayak gitu bakalan terjadi terus dan terulang terus teman-teman ya, dan terjadi dan terulang terus. Dan mungkin pihak kepolisian juga kalau menurut gua ya itu harus diberantas sih orang-orang kayak gitu sih, karena itu meresahkan ya teman-teman. Kasihan orang-orang yang pengen investasi karena kena penipuan, dan biasanya kelasnya itu murah teman-teman ya. Yang kayak gitu biasanya kelasnya murah ya, bahkan ada yang gratis, tapi dia cara scammernya itu dia kemana ya, cara scammernya itu ya gede-gede sekalian. Member-membernya dikumpulin, ayo. Terus sekarang dia pakai orang lain biasanya. Nah sekarang nih gini ya, ada beberapa yang dia bayar ya, dia punya staff lagi, terus dia itu biasanya cewek teman-teman ya, cewek dikasih buat edukasi, terus habis itu nanti yang ngajar dia juga ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi ada tuh murid gue bilang, Pak saya ini udah coba cari ya tentang kayak gitu, ternyata ada gitu ya, terus yang ngajar dia lagi ya, orangnya udah itu sama ya. Teman-teman hati-hati, gue bilang ya teman-teman hati-hati. Mereka liburan ke luar negeri, mereka cari beli barang mewah gitu ya, hasil dari kayak gitu teman-teman. Gue kasih tahu kalau ya hati-hati ya, gue kasih tahu kalau semua hati-hati pokoknya ya. Terus ada juga yang kemarin bilang sama gua gitu ya, bilang juga sama gua kalau setelah terjadi itu mereka itu bilangnya, waduh nggak tahu bro, gua juga kena bro gitu ya. Dan dia alibinya adalah ya mereka sebagai marketing yang jualan sebagai menjebatani lah. Gue bilang lu jangan mau dibohongin sama mereka ya, karena mereka udah makan duit lo itu ya. Itu udah pasti dia dapat komisi dari kayak gitu ya. Kayak gini lah, lu main binomo lah ya. Bedanya lu main binomo sama main kripto, kalau affiliate kripto lu cuma dapat 0,5% transaksi. Tapi kalau misalnya lu main binomo itu profitnya atau gold ya, kita ngomong yang ilegal itu mereka ngebandarin, mereka scammernya itu ya, komisi mereka itu kurang lebih bisa 50 sampai 80%. Jadi kalau misalnya duit lu hilang kurang lebih 1 miliar, mereka udah langsung dapat 500 sampai 800 juta. Yang ya cepet kaya sama mereka. Ya, dengan alibi mereka mentor ini. Gue berani taruhan teman-teman. Ya, gue berani taruhan. Ya. Gue taruhan bisa, lu mau taruhan berapa? 100 juta, 200 juta, 500 juta ya. Kalau misalnya konsep JP kayak gitu kita ngomong ya. Ya, kalau misalnya konsep JP bisa keuntungan 100 juta, 500 juta atau 10 kali atau 100 kali ya, gua akan kasih modal ke mentornya tersebut ya, ke mentornya tersebut 5 kali dia untung buat gua, 5 kali beruntun ya, 5 kali beruntun ya, 5 kali beruntun ya, gua bayar taruhannya ya, 5 kali beruntun loh ya, 5 kali beruntun ya, 5 kali beruntun ya. Kalau perlu hasil keuntungannya bagi 2 nih ya. Lu minta berapa modalnya? 500 juta, 1 miliar kita sediain. Kalau emang kalau memang ini bener-bener JP-nya udah bagus ya, udah profit, udah pasti profit, 5 kali beruntun dengan konsep yang sama, profitnya ambilin gak apa-apa ya. Kalau perlu bagi 2 lah, gak apa-apa, kita cengli lah bagi 2. Tapi kalau nggak bisa berarti lu tukang tipu gitu ya teman-teman ya, berarti lu tukang tipu ya. Ayo, ada berani nggak mentor-mentor di luar sana? Kita modalin 1 miliar ya. Kalau misalnya
kalian itu profit, sharing bagi dua ya. Kalau rungkat berarti lu tipu ya. Ya, lu tipu langsung gua penjarain ya. Dan kalau misalnya teman-teman terus gimana bang kalau uangnya hilang, gua minta jaminan dari lu. Ayo, berani nggak? Ya, kayak gitu. Itu dari gua. Jadi buat teman-teman, ini udah 15 menit. Semoga informasi ini bermanfaat. Share video ini ke mentor-mentor lu yang suka kayak gitu ya. Yang lu merasa biar lu ketipu, langsung aja hubungin admin gua. Nanti kita bantu viralkan supaya orang-orang itu bakalan dipenjara, teman-teman ya. Langsung aja follow video gua, dan teman-teman habis ini gue pengen terabar juga sama member-member gue. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Karena kalian jangan sampai ketipu ya. Karena kalau misalnya kalian setor dana, itu yang mereka setorkan itu paling 50%-nya. Udah pasti kalian rungkat. Lebih baik yang real-real aja. Contoh kalian muncul koin baru di Binance ya, OKX, atau di exchange di Indonesia yang legal kita ngomong. Mereka itu kan caranya gini. Nih gue ulangin, lu punya 1 miliar, lu masukin berupa BNB atau berupa FDUSD atau berupa, kalau di Binance kan BNB pilihannya 2, BNB atau FDUSD. Kalau di OKX itu dia ada BTC atau Ethereum. Jadi kalian menyetorkan duitnya, terus nanti kalian dapat koinnya ya, dapat koinnya yang kurang lebih harganya lumayan lah, kita ngomong lumayan dari keuntungan ini. Bisa dapat 1%, biasanya keuntungannya itu 1-2% ya, 1-5% itu udah maksimal. Jadi kalau uang kalian 1M ya, 1M berarti kalian dapat koin senilai 1%-nya itu berarti kan 1%-nya kan 10 juta ya, kurang lebih ya. 1%-nya 10 juta sampai 50 juta. Kalian kan lumayan tuh dapat. Ya, profitnya itu dari kalian masuk presale ya kan, kalian dapat 1-5%-nya. Kalau 1M ya 10-50 juta. Bukan seperti ini, kalian setor duitnya, kalian dapat koinnya, ininya nggak bisa diambil, nggak ada. Ininya ditukar ini, ya enggak lah, dibodohin sama mereka. Karena apa namanya, yang ininya ya dia makan, dia kasih yang ininya. Nah ya wajar aja, cuman 1-5% memang seperti itu ya. Jadi yang benar itu ada di Binance dan ada di OKX. Kalian setor ininya, kalian bisa tarik ya kan, uangnya kalian bisa tarik lagi 1M, kalian dapat koinnya. Bukan seperti kalian masukin duitnya, ini dikonvert ke sini, bukan seperti ini. Ini adalah scam, ininya buat mereka. Makanya mereka bisa liburan, bisa beli barang mewah, beli mobil mewah. Kalian masih gembel. Ya, itu aja dari gua. Thank you, see you, goodbye. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan kalian kalau misalnya ada apa-apa langsung aja hubungin gua, kita viralin dan kita penjarain. Oke guys, thank you.